Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran sudah menjelaskan soal proses penciptaan langit dan bumi. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang disingkat LAPAN, Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, proses penciptaan langit dan bumi dijelaskan melalui teori Big Bang. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi, antara lain Surah Al-Anbiya ayat 30, Surah Az-Zariyat ayat 47, Surah An-Naziat ayat 31, dan Surah Fussilat ayat 10. Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran dijelaskan melalui teori Big Bang. Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 30 mengatakan langit dan bumi awalnya bersatu sekitar 12 hingga 20 miliar tahun lalu. Ledakan pada hakikat adalah pengembangan ruang yang dalam Surah Az-Zariyat ayat 47 disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa meluaskan langit. Al-Quran dan perkembangan sains sebetulnya memang selalu berjalan seiring, bukan berlawanan. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah ledakan Big Bang, terjadilah proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari beserta tata planet termasuk bumi. Peristiwa ledakan yang terjadi pada masa itu disebut waktu sama dengan nol yang menjadi awal perhitungan waktu dan menghasilkan hidrogen. Dalam proses evolusi bintang, hidrogen mengalami reaksi nuklir menghasilkan helium dan membentuk unsur lain dalam semesta. Menurut Profesor Thomas, berbagai ayat penciptaan langit dan bumi dijelaskan dalam teori Big Bang menurut perkembangan ilmu saat ini. Karena itu, kelak bisa saja muncul teori baru yang juga bisa menjelaskan ayat tersebut. Teori Big Bang juga menyebutkan 6 tahap penciptaan langit dan bumi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Kitab ini menjelaskannya dalam ayat yang mengandung kata visitati ayam atau dalam 6 hari. Ukuran lamanya masa yang disebut sebagai hari atau ayam tidak dirinci dalam Al-Quran. Kata Profesor Thomas, ia mengatakan, belum ada penafsiran pasti tentang 6 masa. Namun, berdasarkan kronologi evolusi alam yang dipandu Al-Quran Surah Fussilat ayat 9-12 dan An-Naziat ayat 27-32, saya menafsirkan 6 masa adalah tahapan proses sejak penciptaan alam sampai hadirnya manusia. Lamanya tiap masa tidak merupakan fokus perhatian. Pada masa awal ledakan, dilanjutkan oleh pembentukan bintang-bintang yang dalam bahasa Al-Quran yang disebut penyempurnaan langit. Debu dan gas antar bintang yang dalam Surah Fussilat ayat 11 disebut duhon menjadi makin padat. Bila panas yang dihasilkan inti telah cukup memantik reaksi fusi nuklir, maka bintang akan bersinar. Suatu saat bintang akan meledak dan unsurnya menjadi penyusun benda langit selanjutnya. Menurut Profesor Thomas, 2 masa itu adalah penciptaan langit yang kadang disebut sebelum atau setelah bumi karena prosesnya terus berlanjut. Dalam bahasa Al-Quran tentang teori Big Bang, pengembangan alam, dan pembentukan bintang disebutkan sebagai, dia meninggikan bangunannya yaitu langit lalu menyempurnakannya, pada Surah An-Naziat ayat 28. Tahap kelima dalam teori Big Bang adalah munculnya air dan tumbuhan yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Naziat ayat 31. Selanjutnya, tahap keenam adalah proses geologi yang mulai stabil dengan munculnya gunung, binatang, dan manusia dalam surah yang sama ayat 32 dan 33. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi oksigen bebas. Menurut Profesor Thomas tersedianya air, oksigen, tumbuhan, dan kelak hewan pada itulah yang mungkin dimaksud dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 10. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.